pasti akan. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik? Ya, saat ini harus dibangun dialog dan negosiasi. Tidak bisa tidak. Kalau dia dialog dan negosiasi tidak bisa, harus dimediasi. Mediasi ini harus oleh pihak ketiga yang netral untuk Mm, kemudian semua merasa nyaman. Partisipasi dan keterlibatan semua unsur harus dilibatkan di situ. Kemudian ini yang penting, pendekatan berbasis ilmiah. Akademisi di dalam menyelesaikan konflik harus diikutkan. Praktisi mm, LSM harus diikutkan karena tentu mereka memiliki data, data tentang peruntukan wilayah tersebut, data tentang proses bagaimana mendapatkan perizinan, data tentang biota yang ada di dalam laut tersebut, apakah cocok untuk daerah pariwisata atau tidak cocok dan mm. sebagainya. Kemudian kemitraan dan kerjasama. Yang paling penting adalah bagaimana mereka diberikan pendidikan dan kesadaran. Jadi saya poinnya dalam materi saya yang pertama adalah harus melihat kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut. Apakah zona itu peruntukannya untuk apa? Kalau peruntukannya untuk pariwisata, maka sebaiknya pengusaha yang akan melakukan kegiatan di situ mengurus yang namanya izin dasar, yaitu PRL. Mengurus PRL Mm, itu tidak sulit dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Biayanya kalau mm, tidak salah sekitar 14,6 juta rupiah per hektar dan ini hanya sekali bayar untuk dan sebagainya. Itu pengantar diskusi dari saya, Om Denun. Dalam Ya, era ini tidak bisa kita lepas lagi dengan yang namanya izin dasar dalam pemanfaatan ruang yang berbasis ya, zona yang telah ditentukan. Demikian, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cido, ini sebelum saya serahkan ke narasumber kedua, saya belum, apakah ada semacam kasus lain selain konflik seperti ini di Selayar yang Prof. Cido sudah pantau di Sulsel gitu? Kalau ada, bisa ditambahkan Kasus seperti ini ya, peruntukannya. Iya, jadi ada semacam apa konflik kepentingan antara para pengguna. Tadi oke, tadi contoh di komunikasi ya di Pangkep. Kalau yang lain-lain tentang pariwisata ada juga. kalau pariwisata yang kami dapatkan sampai saat ini tidak ada. Tetapi lebih ke pelabuhan, Om Denun. Oke, Jadi contoh misalnya di oke, Oba, di Halmahera. Di Oba ya. itu, Halmahera itu, pelabuhan itu adalah daerah zona pemanfaatannya untuk kegiatan penangkapan. Tetapi pelabuhan di Oh. sana, pelabuhannya Semen Indonesia sudah ada, sudah existing di situ. Nah, Hmm, bagaimana? Nah, kalau dia zona penangkapan, ini tidak terlalu keras. Bisa dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk melakukan ya, kegiatan ya. usaha di luar kegiatan penangkapan. Nah, kebijakan yang mereka ambil adalah memberi ruang kepada masyarakat, ruang kepada Hmm, masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi di Oba itu hmm, tersus, terminal khusus. Tetapi mereka tetap oke. memberikan ruang kepada masyarakat sekitarnya untuk melakukan aktivitas kegiatan penangkapan yang Ya. terkontrol oleh pihak Semen Indonesia. Jadi mereka tahu Oke. betul bahwa mereka menangkap. Ini tidak lain Hmm, dan tidak bukan hanya untuk menjaga yang namanya keselamatan kerja, baik oleh SIG hmm. maupun bagi nelayan. Itu kasus yang kita dapatkan. Kasus yang Oke, kedua yang good. di Biru Jadi, Kasih. hmm, hmm, hmm. Oke. Putus ke suara tak? Nggak ada anunya. Halo? Halo? Ya, Halo? ya, ya. Iya, jadi kalau yang pernah kami dapatkan kasusnya, Om Denun adalah yang di Oba, di 123 321 nyambung tidak ini? Nyambung, nyambung bisa Oke. dengar, dengar, dengar. Nah, di Oba itu pelabuhannya Oba itu di SIK itu existing. Tetapi Ya, ya. pemanfaatan saya kalau salah Om Isak tolong saya diingatkan. Pemanfaatan Oba waktu itu zonanya adalah zona penangkapan. Sama kita Iya. ketahui bersama kalau zona penangkapan itu relatif masih dimungkinkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, Hmm, bagaimana hmm. menghindari konflik antara masyarakat dengan pemilik pelabuhan di sana? Maka pemilik pelabuhan memberikan dua alternatif. Yang pertama, pada jam-jam tertentu, mereka bisa melakukan kegiatan penangkapan di area di Hmm. sekitar pelabuhannya. Yang Oke. kedua, saya melihat bahwa dana CSR yang dimiliki oleh pelabuhan ini itu diperuntukkan untuk nelayan-nelayan di sana. Sehingga secara Hmm. perlahan,
mereka yang sebelumnya nelayan yang menjadikan fishing ground di daerah pelabuhan itu pelan-pelan mengganti mata pencahariannya. Mungkin tidak lagi Hmm. menjadi nelayan, tapi menjadi kegiatan-kegiatan lain. Itu. Ya, ya. Oke, Kasus yang kedua, gini, oke. oke, itu dua kasus yang saya bisa Iya, angkat, Mas. iya, Makasih. iya. Jadi polanya sama ya, ada semacam keragaman, ya keragaman fungsi yang kemudian pada akhirnya harus disandingkan sesuai dengan aturan tadi ya soal KPRRL ya, Iya, untuk kedepannya supaya bisa meminimalisir potensi konflik. Baik, terima kasih banyak Prof. Abdul Rashid Jalil. Ini juga senang sekali karena teman-teman saya dari Selayar juga sudah ada yang online. Ada Samsul Bahri, ada Kanda Rahmat Zainal juga. Berarti saya kira akan sangat menarik diskusi kita ini. Tadi ada statement Kak Cido bahwa sesuai dengan nature-nya, sepertinya pelaku usaha di Selayar itu belum belum punya KPRRL ya. Nah ini yang terus terang saya sendiri juga sempat punya hipotesa atau dugaan, jangan sampai memang belum belum menyelesaikan. Tapi mudah-mudahan sudah selesai karena setahu saya kalau usaha begitu kan pasti komplit ya dan kita bisa apa namanya ngecek nanti dengan teman-teman di PRL atau